Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sasabila Octavia Andika, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang FK Puhangka. Saya dan teman saya telah melaksanakan kegiatan PLP1. Sebelumnya, PLP1 singkatan dari Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 yang merupakan tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa FK Puhangka. PLP1 bertujuan agar mahasiswa memiliki landasan jati diri pendidik dan memiliki kompetensi akademik kependidikan yang mantap. Saya dan teman saya telah melaksanakan kegiatan PLP1 dalam bentuk wawancara dengan 3 narasumber di SMK Manggala Ciledug. 3 narasumber tersebut adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Guru Bahasa Jepang, dan peserta didik Angkatan 2020. Berikut merupakan video hasil pelaporannya. Perkenalkan, saya Ibu Yusandrina Keumalasari, SH MSI. Apa visi dan misi SMK Manggala? Visinya terlihat di sana. Ya. Kelihatan? Unggul dalam intelektual, prestasi, serta terampil dan luhur dalam budi pekerti. Itu visinya. Ya. Lalu untuk misinya, apa tindakan yang harus kita lakukan? Juga ada di situ. Tindakannya banyak. Tindakan-tindakan nyata kami, yang jelas kami akan mempersiapkan seluruh siswa SMK Manggala untuk bisa menjadi sesuai dengan visi kami. Ibu menjelaskan dari struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMK Manggala. Skupnya sampai seberapa jauh? Dari atas di SMK Manggala, SMK Manggalanya saja. Iya, SMK Manggala ini adalah satu unit yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Manggala. Unit yang lainnya ada SMP dan SMA. Untuk SMK Manggala sendiri, kepala sekolahnya adalah Bapak Budi Priyono, SE, MPD. Wakil bidang kurikulum saya sendiri, Ibu Yusandrina Keumalasari, SH MSI. Wakil bidang kesiswaan ada Ibu Saryatun, SPD. Wakil bidang humas ada Bapak Dedi Setiawan, SE. Di bawah kurikulum ada kaprok. 2 kaprok yang ada di lingkup SMK Manggala. Itu ada kaprok APJB. Di sana ada Ibu Rika Irvani, SPD, dan ada kaprok MMTKJ. Di sana ada Bapak Hamdi Gofur, Eskom. Turun ke bawah ada semua siswa. Di atas siswa dulu ya. Di atas siswa ada Dewan Guru. Dewan Gurunya harus saya sebutkan satu-satu? Nggak usah ya. Total Dewan Guru yang ada di lingkup SMK Manggala itu kurang lebih 30 guru. Yang terdiri dari guru normatif adaptif dan guru produktif. Seperti itu. Untuk TU, di TU atas ada 3. Di TU bawah ada 2. Seperti itu. Untuk bidang kebersihan ada 2 orang. Keamanan 1 orang. Apalagi yang belum? Udah lengkap belum? Kalau tata kerja dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum itu seperti apa? Oh gitu. Kalau untuk bidang kurikulum, yang jelas membantu kepala sekolah. Nah, untuk bidang kurikulum itu tugas dan tanggung jawabnya adalah 1 diantaranya menjadwalkan pelajaran atau KBM harian, lalu mengatur guru untuk KBM harian, lalu mengkoordinir
segala sesuatu yang ada hubungannya dengan ujian, baik itu PTS ataupun PAS. Itu bagaimana dengan kegiatan rutin seremonial formal di sekolah yang berupa kayak seperti kegiatan upacara bendera, rapat, dan briefing, itu seperti apa ya Bu? Kalau itu sih sudah merupakan sesuatu yang biasa ya, teratur. Artinya gini, kalau upacara kan memang perperiodik, artinya selalu dilaksanakan hari Senin, gitu. Kalau rapat apa? Misalkan Rapat kenaikan kelas iya. selalu dilaksanakan sesaat sebelum kenaikan kelas. Jadi kalau untuk rapat, upacara, di sini ada yasinan juga, terus briefing itu merupakan sesuatu yang selalu dilakukan, gitu. Kalau briefing biasanya hanya pengaturan singkat sesaat sebelum sesuatu dilaksanakan, gitu. Kalau rapat ini biasanya jangkanya panjang, lebih panjang dibandingkan dengan briefing, dan mungkin saja untuk 1 tahun ke depan apa saja yang akan dilaksanakan. Itu untuk rapat awal tahun ya, biasanya kita ada rapat awal tahun, artinya merencanakan kegiatannya apa saja dari awal sampai akhir. Seperti apa kegiatan kurikuler, terus ekstrakurikuler dan kokurikuler di Manggala ini? Kalau ekstrakurikuler itu kita sebut ekskul, ya kan? Ekskul kan? Berarti biasanya yang ada di dalam situ adalah bentuknya olahraga atau minat. Minat itu bisa jadi kalau bela diri, pencaksilat, ada karate, ada beksi kalau bela diri. Kalau olahraga ada voli, ada sepak bola, ada basket, ada apa lagi ya? Ada juga paskibra. Itu masuk kategori apa ya? Olahraga bukan? Bukan. Nah, ya. Ada minat paskibra, ada paskibra. Nah, kalau untuk lingkup Kota Tangerang sampai dengan dinas provinsi itu di wilayah kita, Banten, itu ada satu mulok. Muloknya itu pramuka, gitu. Nah, pramuka itu selalu dari minggu ke minggu dilaksanakan, gitu. Kalau kokurikuler itu jam tambahan berarti ya? Iya, seperti kayak kunjungan ke museum. Iya, jam tambahan ya, praktek luar lah gitu ya. Kalau kita dari tahun ke tahun karena memang kita bergerak di kejuruan SMK kan, selalu mengadakan tur tabel manner. Itu kunjungan sekaligus belajar, gitu. Secara rekreasinya dapat, pariwisatanya dapat, pelajaran tripnya dapat, sambil nanti ada tabel manner, bagian dari produktif jasa boga dan perhotelan di SMK Manggala. Terus untuk yang MMPKJ kita juga ada kunjungan ke kampus, di sana pun belajar workshop jatuhnya, biasanya di Yogyakarta. Tapi untuk tahun ini, 2 tahun belakangan ini semua sudah ke Bali. Jadi AP, JB, MM, PKJ semua sudah Bali tujuannya, seperti itu. Kalau untuk dari kegiatan kurikulernya gimana? Ada misalkan ada berapa mata pelajaran? Banyak. Jurusannya ada berapa? Gitu? Kalau di SMK Manggala ini ada 3 PK, program program keahlian ya. Karena sekarang namanya udah berubah. Kalau dulu kan jurusan, kalau sekarang namanya PK, program keahlian. SMK Manggala punya 3 program keahlian. Ini kita pakai kurikulum yang terbaru, kurikulum nasional. Ini pakai struktur dari Ditjen nomor 7 struktur kurikulumnya.
tahun 2018 yang Ibu Iswan pakai. Nah, itu kita punya 3 PK. PK yang pertama perhotelan, rumpunnya pariwisata. Lalu bidangnya perhotelan dan jasa pariwisata. Lalu kompetensinya perhotelan. Kalau untuk yang kedua itu ada rumpunnya masih pariwisata, bidangnya kuliner, kompetensinya tata boga gitu. Lalu yang ketiga ada teknik komunikasi dan informasi TKI, itu rumpunnya. Lalu bidangnya ada teknik komputer dan informatika gitu. Lalu ke bawahnya kompetensinya ada multimedia dan teknik komputer jaringan, seperti itu. Jadi kita punya 3 PK, program keahlian. Nama saya Ibu Sari, mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Jepang. Biasanya saat mengajar, sensei itu menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa? Biasanya untuk metode pembelajaran di awal adalah metode ceramah. Jadi kita jelaskan materi apa yang akan kita sampaikan. Kemudian setelah materi disampaikan, ada sesi tanya jawab. Apakah anak paham dengan materi yang kita sampaikan? Kalau memang ada yang tidak paham, akan kita ulangi kembali penjelasan materi tersebut. Kemudian setelah itu biasanya kadang-kadang juga pakai metode diskusi dan penugasan. Dari karakteristik umum yang ada tiap peserta didik itu seperti apa? Untuk karakteristik umum di sekolah ini dari segi ekonomi, siswa yang belajar di sekolah ini kecenderungannya dari ekonomi menengah ke bawah. Kemudian untuk jenis kelamin lebih banyak laki-laki, jadi untuk saat ini lebih banyak laki-laki, jadi agak sedikit sulit mengaturnya karena laki-laki. Kemudian untuk daya tangkap dan kemauan belajarnya, karena kondisinya memang siswa yang paling banyak adalah laki-laki, jadi memang daya belajarnya itu agak kurang. Kemudian fasilitas-fasilitasnya yang disediakan oleh orang tua di rumah juga kurang. Itu. Bagaimana cara sensei mengimplementasikan dari peraturan dan tata tertib di sekolah ini? Untuk masalah tata tertib dan peraturan di kelas, biasanya itu seorang guru harus bisa manage kelas dulu, harus bisa menguasai kelasnya dulu. Kalau seorang guru sudah bisa menguasai kelasnya, otomatis aturan yang kita terapkan pasti akan dipatuhi oleh seluruh siswa. Kalau untuk praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah apa ada? Kalau praktik pembiasaan, biasanya kita di awal pembelajaran pasti diawali dengan doa terlebih dahulu. Kemudian untuk keagamaan, di setiap hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai, biasanya kita mengadakan membaca Yasin bersama. Nama saya Aisyatun Romzaini. Saya alumni SMK Manggala, lulusan tahun 2020. Selama bersekolah di SMK Manggala, pengalaman seperti apa yang sudah kamu lewati? Selama bersekolah di SMK Manggala, banyak pengalaman yang sudah saya lewati dan juga banyak pelajaran yang saya sudah dapat. Entah itu dari pembelajaran sehari-hari atau dari ekstrakurikuler. Dan juga karena banyak pertemanan, saya jadi menambah luas wawasan saya. Kemudian dari yang kamu lihat sama rasakan itu, seperti apa peraturan dan tata tertib di SMK Manggala? Dari yang saya lihat dan rasakan, peraturan pada tata tertib sekolah di SMK Manggala itu bagus ya. Seperti siswa dilarang untuk menggunakan make up, berpakaian rapi, menggunakan atribut yang lengkap, seperti pada sekolah pada umumnya sih. Dan dari gurunya pun itu benar-benar diterapkan banget ya. Itu yang saya suka sih dari tata tertib di sekolah SMK Manggala.
Apakah kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Dan ekstrakurikuler yang seperti apa yang kamu ikuti? Dalam waktu bersekolah ini saya mengikuti ekstrakurikuler, iya. Ekstrakurikuler yang saya ikuti adalah salah satunya bermusik, karena saya suka musik, saya suka bermain gitar. Demikian hasil kegiatan PAP 1 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.